Taib, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala, di kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Doktor Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullahu taala. Sekarang alhamdulillah kita masuk ke Al-Juz' Ar-Rabi', jilid yang keempat atau bagian 3A ya. Jadi ada di kitab kadang disebutnya jilid 4, kadang juga disebutnya jilid 3 bagian B, ya, jilid 3 bagian B. Nah, baik. Jadi ini adalah lanjutan dari pertemuan kita di jilid yang ketiga kemarin. Jilid yang ketiga itu total pelajarannya adalah sampai pelajaran as-sabi'a asyar, sampai pelajaran ke-17. Maka ya, di jilid yang keempat ini kita lanjutkan, ini ya melanjutkan pembahasan sebelumnya itu. Berarti sekarang ini kita akan masuk insyaallah ke ad-dars ats-tsamin asyar, pelajaran ke-18. Nah, pelajaran ke-18. Pelajaran ke-18, tapi karena ini ya jilidnya beda ya, sehingga kita hitung ini sebagai pelajaran pertama part A ya, bagian pertama. Nah, ya karena satu pelajaran ini terlalu panjang kalau dibuatkan satu video saja, maka insya Allah sebagaimana di jilid ketiga kemarin, kita akan bagi-bagi ya untuk memudahkan dan meringankan ketika murajaah nanti. Baik. Jadi nabda ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ya perjalanan kita untuk mempelajari jilid yang keempat ini. Baik. Untuk PDF-nya nanti kita akan share di channel atau di grup Telegram insyaallah. Nanti untuk linknya kita akan tampilkan di kolom deskripsi insyaallah. Baik, kita mulai saja ya ikhwah. Ad-darsus tsamina asyar, pelajaran ke-18. Ba'da salatil asri, setelah salat asar. Ya, ini adalah pengantarnya ya, perkatanya ya. Baik. Hiwar yang terjadi di sini sebagaimana biasa ya, kitab ini terdiri dari hiwar-hiwar, kemudian baru akan masuk ke pembahasan nahwu atau pembahasan sarafnya. Pembahasan nahwu di sini kita akan membahas insyaallah taala pembagian fiil menjadi muta'addi dan lazim. Apa itu fiil muta'addi dan apa itu fiil lazim? Ya, jadi jilid yang keempat ini lebih banyak membahas nahwu daripada ya saraf. Ya, sarafnya nanti di akhir-akhir dars. Nah, beda dengan di jilid ketiga kemarin. Kalau jilid yang ketiga, nahwu dan sarafnya ya, lebih dominan saraf. Ya, nah, kita mulai. Qala al-mudarris, hiwar antara guru dengan at-talabah, dengan para muridnya. Di antara muridnya nanti ada namanya Usama, ada Ukasyah dan seterusnya. Baik, kita mulai. Qala al-mudarris, kaifa amsaitum ya ikhwanu. Ya, kaifa amsaitum, gurunya mengatakan, bagaimana pagi kalian wahai ikhwan? Ya, kata amsaitum ini ikhwah bimana dakhala fi waqti al-masa. Ya, amsaitum ini berasal dari kata amsa yumsi. Nah, ya, amsa yumsi. Ya, sebagaimana di zikir pagi petang misalkan kita katakan amsayna wa amsal mulku lillah. Nah, jadi kaifa amsaitum artinya bagaimana kalian masuk ke dalam waktu sore. Ya, sore bahasa Arabnya itu masa. Nah, maka di zikir petang kita kata amsayna, nah, amsa yumsi. Nah, kaifa amsaitum ya ikhwan, ini berarti hiwarnya terjadi di waktu sore.
Amsayna bi khairin walhamdulillah. At-talabah ini jamak dari ya talib. Ya, talib itu ya kalau apa namanya jamak ya kilahnya, atau kita katakan ya, kalau ada di situ laki-laki dan perempuan maka disebutnya at-talabah. Kalau laki-laki saja sebutnya tulab. Ya, kalau perempuan saja talibat. Nah, kalau campuran kita katakan at-talabah. Amsayna bi khairin, kami masuk di waktu sore hari dalam keadaan bi khair. Ya, bi di sini bimana ala. Amsayna ala khair. Ya, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Mudaris mengatakan ya, lima akhrajata saburata ya usamata, atau ya usamatu adkhilha bi sur'ah. Lima, bimana lima ada. Sudah pernah kita bahas dulu ya, asal pembahasan 5 ini kenapa seperti ini di jilid yang kedua. 5 akhrajata saburata. Akhrajata, ya, kata akhrajata ini berasal dari kata akhraja yukhriju. Ya, artinya mengeluarkan. Kalau akhraja keluar, akhrajata mengeluarkan. Nah, ya, akhrajata artinya mengeluarkan. Kenapa engkau mengeluarkan as-saburata? Ya, papan tulis ya Usama adkhilha. Nah, kalau tadi apa namanya akhraja yukhriju itu mengeluarkan, maka adkhala yudkhilu artinya memasukkan. Nah, baik. Kemudian adkhilha bisur'ah. Gurunya mengatakan masukkan dia dengan cepat. Ya, bisur'ah artinya dengan cepat, segera mungkin. Nah, Usama mengatakan akhrajatuha li unadhifaha saudkhiluha ba'da tanzifiha. Akhrajatuha, saya mengeluarkannya, saburah maksudnya. Ya, kata ha di sini akhrajatuha kembalinya ke as-saburah. Nah, li unadhifaha, ya nadzafa yunadhifu. Ya, ini asal katanya. Nadzafa yunadzifu, ana unadzifu, artinya membersihkan. Li untuk ya, lamu ta'lil ya, untuk sudah kita pelajari di jilid yang ketiga itu. Li unadzifaha artinya untuk saya membersihkannya. Nadzafa yunadzifu artinya ya membersihkan. Tanzif artinya pembersihan. Nah, sa'udkhiluha ba'da tanzifiha, saya akan mengeluarkannya setelah pembersihannya. Jadi kalau nadzafa yunadzifu itu fi'ilnya ya, maka ya, tanzif itu masdarnya. Ayyuhal ikhwatu uhanni'ukum binajahikumul bahiri fil imtihanin nisfi. Wallahi laqad farihtu katsiran bihadhihi an-natijati allati balagat nisbatuha ya sab'ah ba'da tis'in ya bil mi'ah. Nah, ayyuhal ikhwah, wahai ikhwah sekalian, uhanni'ukum, hanna'a yuhanni'u, ya hanna'a yuhanni'u artinya tahniah, memberikan ucapan selamat. Aku mengucapkan selamat kepada kalian ya binajahikum, atas ya kelulusan kalian, al-bahir ya, najahun bahir. Al-bahir itu artinya sesuatu yang ya bersinar ya, bahir, maka kesuksesan yang bersinar ya, kata al-bahir di sini maknanya adalah ya kesuksesan yang gemilang, itu bahasa kalau di Indonesia ya, kesuksesan kalian yang gemilang artinya kesuksesan yang kelulusan yang Masya Allah gitu ya, kelulusan yang bagus gitu. Fil imtihanin nisfi, pada al-imtihan an-nisfi. Al-imtihan an-nisfi, al-imtihan mana al-ikhtibar, an-nisfi itu pertengahan, dekatan nisfun ini setengah. Maka al-imtihan an-nisfi artinya ujian pertengahan, ya, pertengahan tahun, maksudnya UTS. Nah, jadi ya mereka ini baru selesai UTS gitu. Ya, gurunya ucapkan selamat atas ya, kelulusan kalian yang gemilang pada ujian UTS. Wallahi, demi Allah. Wow di sini wal qasam karena lafzul jalalahnya kasrah.
Laqad farihtu katsiran, ya sungguh saya bahagia sekali. Ya, katsiran itu kan biasanya kita artikan banyak ya. Ya, banyak kalau kembalinya ke benda atau amu katsirun gitu. Tapi kalau kembalinya ke fiil maka diartikannya sangat, ya, atau sungguh gitu ya, penekanan di mananya. Jadi kasiron itu bermakna banyak kalau dia kata benda kembalinya, makanan banyak, ilmu banyak gitu. Ya, tapi kalau kembalinya ke fiil, laqad farihtu katsiran, maka itu maksudnya ya sangat gembira, sangat di situ artinya. Laqad farihtu katsiran, sungguh saya sangat gembira bihadhihi natijah, farihah itu harus pakai ba ya. Ya, farihtu katsiran bihadhihi natijah, dengan nilai ini, allati balagot, yang sampai nisbatuha, nisbah itu artinya persentasenya, ya, persenan ya, bahasa kita persenan ya, atau ya persentase ya, persentasenya ya sampai 97% ya. Nah, kalau kita membaca angka-angka yang pakai persen seperti ini, di bawahnya kita katakan bil mi'ah ya, ya 2%, maka kita katakan itnan bil mi'ah. Kalau 100% berarti mi'ah bil mi'ah. Ya, kalau ini kita katakan sab'ah wa tis'un bil mi'ah. Sab'ah wa tis'un, 97% bil mi'ah. Karena persen itu kan artinya per 100. Ya, bil mi'ah. Nah, jadi saya bergembira karena lulusan kalian yang sangat gemilang di ujian UTS ya. Karena apa? Karena nilai kelulusan kalian persentasenya sampai 97%. Kelulusannya 97% gitu. Nah, Ban Ukasyah di antara muridnya bernama Ukasyah mengatakan, farrahakallahu daiman ya Ustaz. Farrahaka daiman artinya adamallahu farhaka. Ya, farrahaka artinya semoga Allah Subhanahu wa taala as'adaka. Ini kalimat doa ya. As'ada yus'idu. Ya, farraha yufarrihu bimana as'ada yus'idu. Ya, as'ada yus'idu artinya membuat bahagia atau membahagiakan. Ya. Jadi artinya kalimat ini berarti semoga Allah senantiasa membahagiakan wahai Ustadz. Karena gurunya tadi mengatakan saya bahagia, maka didoakan semoga kamu senantiasa bahagia wahai Ustadz. Nah, ini kalimat doa ya. As'ada yus'idu, as'adakallah, ya farrahakallah, ya adamallahu sururoka. Ini di antara kalimat maknanya sama semua. Yang maknanya adalah semoga Allah senantiasa membuatmu bahagia. Nah, yudkhilu Usamatu as-sabura. Ya, kemudian ya Usamah pun memasukkan papan tulis yang sudah dia bersihkan. Nah, ya gurunya mengatakan inni jawwaltu fi masyariqil ardi wa magharibiha wa darrastu fi biladin katsira wa lam ara tullaban ahsana minkum. Ya, si guru mengatakan inni jawwaltu, jawwalai jawilu artinya ya jalan-jalan. Kalau di sini kita artikan dengan mengelilingi ya. Saya sudah travel ya, melancong kalau bahasa kita kali ini lebih tepat ya. Saya sudah melancong. Melancong itu maksudnya ya mengelilingi, keliling safar. Saya sudah melancong ke sana kemari fi masyariqil ardi wa magharibiha. Ya, ke bagian timur dari bumi dan ke bagian barat. Maksudnya ya ke banyak daerah. Ini bahasa kiasan saja ya. Ya, artinya dia banyak sekali mengunjungi negara-negara gitu. Ya, negara-negara barat, negara-negara timur semua dikunjungi. Wadarrastu dengan wa'allamtu, dan saya mengajar. Saya mengajar fi biladin katsirah ya, di banyak negara. Saya pernah mengajar di ya, negara ini, negara ini, negara ini dan sebagainya. Walam aro. Aro di sini fi'il mudhari' majzum bilam wa alamatu jazmi hasbu harfal illah. Asal katanya adalah aro ya, mudhari' dari kata ro'a yaro, ana aro. Nah, walam aro, aku tidak pernah melihat tullaban, para tulab ahsana minkum, yang lebih baik dari kalian. Ya, nah, Usamah mengatakan jazakallahu khairan ya Ustaz. Ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan wahai guru.
Kemudian guru mengatakan la'allakum ahdartum dafatiran nahwi. Ya, semoga kalian membawa dafatir. Dafatir ini jamak dari kata daftar. Ya, daftarun artinya buku tulis, kurrosah. Ya, semoga kalian bawa buku tulis nahwu. Ya, buku tulis untuk pelajaran nahwu. Jadi ahdara yuhdiru artinya menghadirkan, maksudnya membawa. Naam ahdorna, iya kami membawanya. Ahdorna ha di sini kembalinya ke dafatir. Ya, ha di sini kembalinya ke dafatir an-nahwi. Nah, hatuha, ya, hati ini sudah kita bahas di jilid kedua dulu ya. Ya, hati itu isim fiil yang bermakna a'ti, ya berikanlah. Ya, berikanlah ya buku tulis itu. Ya, maksudnya keluarin bukunya. Ya, a'ti. Ya, artinya keluarkan, berikan buku itu. Ya, uridu an uriyahal mudira. Ya, saya ingin menunjukkan buku itu kepada mudir. Ya, jadi uriya ini dari kata aro yuri. Ya, aro yuri. Nah, kalau ro'a ya ro artinya melihat. Ya, aro yuri artinya memperlihatkan. Ya, ini fi'il muta'addinya. Jadi saya ingin uriyaha. Ya, mansub karena adaan. Misal katanya uri. Ya, ana uri. Uridu an uriyaha al-mudiro. Saya ingin memperlihatkannya kepada mudir, memamerkannya kepada mudir. Sayusarru biha katsiran insyaallah. Ya, sayusarru biha. Ya, sarra yasurru. Ya, mabdil majhulnya yusarru. Ya, atau asarra yusirru. Mabdil majhulnya yusarru. Itu artinya membuat bahagia. Ya, membuat senang. Membuat gembira. Nah, sayusarru biha katsiran. Ini maknanya berarti ya akan membuatnya senang, sangat senang. Insyaallah. Ya Amr, ya, asmi'ni baital mutanabbi alladhi dzakartuhu amsi. Wahai Amr, asmi'ni, asma'a yusmi'u artinya perdengarkan. Kalau sami'a mendengar, maka asma'a yusmi'u memperdengarkan. Ya, asmi'ni, ya. Asma'a yusmi'u memperdengarkan. Wahai Amr, perdengarkanlah baital mutanabbi. Bait di sini bukan bait rumah ya. Baital mutanabbi di sini maksudnya bait syair. Baitnya al-mutanabbi. Al-mutanabbi ini nama seorang penyair. Ya, perdengarkanlah bait mutanabbi, maksudnya ya, syairnya si mutanabbi. Alladzi dzakartuhu amsi, yang telah saya sebutkan kemarin. Nah, jadi kemarin mereka belajar tentang syair, ya, syairnya al-mutanabbi. Dia minta untuk Amr ini baca lagi. Nah, ya, syairnya berbunyi wa matta'nitsu lismi syamsi aibun walat tadhkiru fakhlun lil hilali. Ini potongannya saja. Wa matta'nis madzinafiyah ya. Ya, artinya tidak. Dan tidaklah at-ta'nis. At-ta'nis itu ya memuannaskan. Ya, tidaklah sifat muannas itu lismi syamsi aibun. Pada kata asyamsu itu menjadi aib baginya. Ya, berarti kan kata asyams, asyam itu kan dia ya muannas. Ya. Nah, sifat muannas pada kata asyam itu tidaklah menjadi aib baginya. Kenapa? Ya, jadi meskipun dikatakan muannas, ya, dia tetap adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Nah, ya, jadi ya, orang Arab dulu itu kan sebagaimana antum tahu kisahnya, ya, mereka itu suka membunuh atau mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ya, jadi mereka tuh dengan sifat taknis, sifat perempuan itu kurang suka begitu. Makanya perempuan di zaman jahiliyah dulu itu ya diperlakukan semena-mena, ya, seperti barang diperjualbelikan, ya, disiksa dan sebagainya. Ya. Nah, jadi sifat muannas itu tidak disukai. Tapi pada matahari sifat mu'annas itu ya disukai, bukan aib gitu.
Walad tadzkiru fakhrun lil hilali. Begitu juga kata al-hilal, ya. Nah, kebalikannya ya. Al-hilal ini maksudnya ya bulan, ya. Hilal itu bulan di awal tahun, di awal bulan apa? Bulan yang muncul di langit di awal tanggal 1 itu disebutnya al-hilal. Nah, al-hilal itu kan bentuknya mudzakkar, itu namanya tadzkir. Ya, akan tetapi ya, tidaklah sifat mudzakkar yang ada pada hilal itu merupakan fakhrun, ya, kebanggaan baginya. Ya, jadi makna dari bait ini adalah matahari ya, tidak menjadi hina karena dia dihukumi muannas. Hilal juga tidak menjadi mulia karena dia dihukumi mudzakkar. Ya, ini maksudnya apa? Ya, faedah yang bisa kita ambil dari ini apa? Bahwasanya sesuatu itu ya tidak ditentukan dari namanya. Ya, jadi namanya nggak masalah, ya matahari nggak masalah, namanya bulan, nanti mudzakkar muannas tidak mempengaruhi. Ya, yang dilihat pada sesuatu itu adalah hakikatnya. Nah, ya, jadi kalau ada seseorang dia berbuat maksiat, namanya bagus padahal, ya namanya Muhammad, ya tapi dia banyak melakukan kemaksiatan. Ya, itulah makna dari syair ini. Jadi jangan melihat orang hanya dari namanya saja, tapi lihatlah dari akhlaknya, dari adabnya, dari agamanya dan sebagainya. Nah, memang nama adalah doa, ya pengharapan. Tapi kan, ya, yang namanya doa pengharapan ada yang terwujud, ada yang tidak. Gitu. Bukan berarti kita harus menamai anak-anak kita dengan nama-nama yang buruk, tidak juga ya. Tetapi disyariatkan menamai anak-anak dengan nama-nama yang baik. Nah, agar kebaikan pada nama itu juga berpengaruh kepada si anak. Baik. Ini dia syairnya, kemudian gurunya pun mengomentari bacaan dari si Amr tadi. Nah, kul at-ta'nits. Ya, di syair tadi kan ada kata at-ta'nits. Wa akhrij lisanaka. Kalau mengucapkan kata at-ta'nits itu keluarkan lisanmu karena huruf terakhirnya sa. Yajibu ikhrajul lisan. Wajib mengeluarkan lisan. Akhrij ini fiilnya, fiil amr, ikhraj ini masdarnya. Keluarkan lisanmu, lidahmu, dan nutqi. An-nutqi ini masdar dari kata nataqa yantiqu, artinya pengucapan. Lafadha yalfidhu, melafazkan. Keluarkan lidahmu ketika melafazkan 3 huruf. Huruf sa, huruf zal, dan huruf dha. Ya, keluarkan lidahmu. Kenapa? Karena 3 huruf ini ya, merupakan huruf-huruf lisan. Lebih tepatnya taraful lisan. Dari ujung lisan dia keluarnya. Ya, ujung lisan. Ya, kemudian ujung lisan itu nempel dengan gusi, ya, pangkal gusi seri bagian atas. Nah, makanya 3 huruf ini disebutnya huruf al-lisawiyah. Ya, dalam ilmu tajwid dia disebutnya al-huruf al-lisawiyah. Apa itu huruf al-lisawiyah? Nah, lisawiyah ini berasal dari kata ya, lasfah atau lisfah. Lisfah itu artinya gusi. Jadi 3 huruf ini huruf gusi, makanya dia ya harus kita keluarkan lisan kita ketika mengucapkannya. Baik. Kemudian gurunya mengatakan adzunnu, ya kayaknya ya, saya mengira annani, bahwasanya saya paham tukum makna. Saya sudah membuat kalian paham tentang makna dari syair tadi. Ya. Artinya kayaknya pertemuan kemarin Ana sudah jelaskan gitu ya. Fahama yufahimu artinya membuat paham. Ya, kalau fahima yafhamu itu paham, fahim tuh saya paham. Kalau ya faham tuh artinya saya buat orang lain paham. Saya jelaskan maksudnya. Nah, jadi annani fahamtukum artinya annani bayantukum wa syarahtukum makna. Saya telah syarah, telah jelaskan makna syair tadi kepada kalian. Usamah mengatakan na'am. Nah, iya benar sekali ya, kami sudah atau engkau sudah mengajarkan kepada kami maknanya. Adapun maknanya adalah innama syai'u bihaqiqatihi la bismihi. Nah, ya, ini dia makna dari syair tadi. Sesungguhnya sesuatu itu ya, dilihat dari hakikatnya, la bismihi, bukan dari namanya saja. Ya Ustadu, arju an tasmahali bizzahabi ila ghurfati fa inna bi suda'an syadidan. Tiba-tiba Ali mengatakan, ya Ustad,
arju, raja yarju, berharap. Saya harap antas mahali bidzahab, engkau mengizinkan saya untuk pergi. Ya, saya berharap engkau mengizinkan saya untuk pergi ila ghurfati, ke kamar saya. Fa inna bi sudaan, karena ya bi sudaan. Ya, bi di sini maksudnya fi. Ya. Fa inna fi suda. Ya, pada diriku ada suda, maksudnya saya tertimpa suda. Ya, suda itu artinya pusing, ya, sakit kepala. Ya, ini salah satu penyakit ya, pusing. Ya, udah kalau tidak salah di jilid yang ketiga nih sudah kita bahas ya. Ya, ada sudah, ada zukam, ada soal dan sebagainya. Ya, pusing, batuk, demam, pilek, sudah itu pusing. Nah, syadidan, yang sangat parah, artinya saya sangat pusing sekali. Nah, kemudian guru mengatakan idhab syafaqallah. Ya, pergilah, semoga Allah menyembuhkan. Syafa yashfi. Nah, kemudian Ibrahim mengatakan ma bihi suda'un ya ustaz, innama yakdzib. Ibrahim mengatakan ya, setelah Ali pergi, ya ustaz, ma bihi, ma di sini manafiyah. Ya, ma bihi suda atau ma hijaziyah. Ya, dia tidak punya sudah, artinya dia nggak pusing, wahai guru. Innama yakdzib. Ya, dia cuman berbohong. Ya, dia bohong tadi bilang pusing, itu sebenarnya nggak pusing. Maka gurunya bertanya, wa ma adraka annahu yakdzib, dan apa yang membuatmu tahu bahwasanya dia berdusta? Ya, adro yudri artinya membuat tahu. Ya, kalau daro yadri, ana adri artinya saya tahu. Ya. Ya, jadi kalau kita katakan daro yadri, ya, itu beda dengan adro yudri. Lihat bedanya ya. Ya, kalau daro yadri itu artinya alima ya'lamu, tahu. Ya, kalau adro yudri membuat tahu. Ya, jadi wama adroka, apa yang membuat engkau tahu? Ya, jadi siapa yang ngasih tahu kamu? Annahu yakdzib, bahwasanya dia berdusta. Kata Ibrahim, azunnu, saya mengira. Ya, jadi kayaknya, ini hasil prasangkanya saja. Maka kata gurunya, iyyaka wadh-dhanna ya Ibrahim. Iyyaka, kalimat iyyaka itu kalimat ya zajar, ya. Iyyaka atau iyyakum wa muhdatsatil umur, artinya jangan atau tinggalkanlah. Tinggalkanlah olehmu adh-dhann. Ya. Nah, lawan dari iyyaka ini adalah alaika. Kalau alaika itu untuk melakukan, iyyaka untuk meninggalkan. Iyyaka wadh-dhanna ya Ibrahim. Tinggalkanlah olehmu ya, sikap sifat adh-dhann. Ya, sifat prasangka ini wahai Ibrahim. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzan di sini maksudnya dzan ya, su'udzan itu ya. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Nabi mengatakan iyyakum wadh-dhann, ya. Tinggalkanlah oleh kalian ya buruk sangka. Ya, karena buruk sangka adalah akdzabul hadits, ya. Nah, jadi dzan itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Maksudnya dzan di sini adalah dzan yang tidak boleh. Ya, dzan yang haram. Ya. Nah, ini potongan dari hadis Nabi SAW riwayat Abu Hurairah, ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau. Nah, ya. Lanjutan hadisnya fala atau wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Nah. Wa qala azza wa jalla inna ba'dadh-dhanni itsmun. Di surat Al-Hujurat ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya di sebagian dari prasangka-prasangka itu ada dosa. Nah, ini adalah sebuah dosa. Taib. Jadi intinya di situ adalah jangan kita ya berprasangka buruk ya, kepada orang lain. Kedepankan husnudzon, kedepankan prasangka yang baik kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Nah, taib. Ya, kemudian di halaman selanjutnya tamarin latihan ajib anil asilatil atiyah. Ya, itu saja hiwarnya ya. Hiwarnya ringkas saja. Pertanyaan yang berkaitan dengan hiwar tadi.
Ya, limada akhraja Usamatu as-sabburata minal fasli, ya, litanzifiha. Kenapa Usama mengeluarkan papan tulis dari kelas? Litanzifiha atau liyunazzifaha, ya, karena dia ingin membersihkannya. Nah, kam balagot nisbatun najah, ya, berapa persentase kelulusan mereka? Persentase kelulusannya tadi berapa? 97%. Ya, atau bahasa kita apa? Ya, bahasa Arabnya apa tadi? Sab'ah wa tis'in bil mi'ah. Nah, 97%. Baik. Limadha arada Aliun an yadhhaba ila ghurfatihi? Kenapa tadi si Ali pengen pergi ke kamarnya? Ya, pulang ke asramanya. Ya. Li'anna bihi suda'un, ya, ya, atau suda'an. Li'anna bihi suda'an, karena dia pusing, ya, atau li'annahu asdur. Nah, kemudian madza yuridul mudarris an yuriyal mudira? Apa yang ingin diperlihatkan oleh mudarris kepada al-mudir? Ya, jawabannya tadi apa? Dafatirun nahwi, buku tulis nahwu. Dafatirun nahwi. Nah. Taib. Ya, itu dia, ya, hiwar dan jawaban latihan soalnya. Taib. Kemudian kita masuk ke pembahasan nahwunya atau inti dari kitab ini, yaitu membahas tentang taqsimul fi'il bi'tibari makna ila muta'addin wa lazim. Pembagian fi'il menjadi dua, fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Ini pembagian berdasarkan al-hajah ila al-maf'uli bihi, kebutuhan kepada maf'ulin bihi. Ya, fi'il-fi'il yang butuh adanya maf'ulun bihi setelahnya, ya, disebut fi'il muta'addi. Ya, yang tidak perlu ada maf'ulun bihi-nya namanya fi'il lazim. Nah, itu insyaallah ta'ala akan kita bahas di kesempatan selanjutnya, ya. Nah, nanti, ya, setelah itu kita ambil tadribat. Setelah tadribat, ya, kita ambil beberapa sighah tadi, ya, nah, bagaimana perubahan dari fi'il muta'addi, wazan-wazannya apa saja. Insyaallah ta'ala kita akan ambil itu di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperkuat kita dan memberikan himmah yang kuat, ya, dalam menuntut ilmu. Wallahu al-muwaffiq ila sabilir rasyad. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.